Nggak masalah, saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah. Sebenarnya jawabannya pendek aja ya. Kalau saya pribadi, najis. Maju di Pilgub ini duet sama Pak Anies Rashid Baswedan. Oh, enggak ada. Itu ibarat nih air pegunungan yang jernih, yang murni, yang bisa langsung diteguk, diminum, yang menyegarkan, ya kan? Terkontaminasi oleh limbah industri, ya. Aduh, enggak ada. Gue udah berhenti bersuara kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita yang mengejutkan, yaitu PKS akan bertemu PSI pekan depan. Diskusi rencana usung Anies Kaisang di Pilkada Jakarta. Nah, kalau ini benar-benar terjadi ya, PKS ingin bertemu dengan PSI dan memasangkan Anies Kaisang, ini benar-benar di luar Nurul ya. Karena selama ini kita tahu Anies juga selalu bersuara lantang ya menentang politik dinasti. Nah, jangan sampai PKS benar-benar berencana mengusung Anies Kaisang di Pilkada Jakarta mendatang. Coba kita baca ya komentar netizen ya atas sikap PKS ingin bertemu PSI pekan depan ya mendiskusi rencana usung Anies Kaisang. Nah, ada komentar dari Nasi Aking. What the fuck man? Kita mau kasih panggung lagi dinasti ini. Ada komentar dari Bayu. PKS sejahtera asli nggak ada harga dirinya. Kalau sampai kejadian ini, Pak Anies Baswedan tolonglah bantah berita-berita yang seliwiran akhir-akhir ini. Dan juga ada komentar dari Dita Bokin, hancur. Ada komentar juga dari Gian Moko, semoga PKS sejahtera sadar tak salah menggandeng anak-anak haram itu. Ada komentar dari Thinker, jika PKS Sejahtera mengusung Kaisang, siap untuk tidak memilih lagi partai kalian. Ada komentar dari Supra, kok bisa Kaisang? Sejarah Orba aja nggak tahu. Baik, coba kita lihat video Anies Baswedan ya, yang ditanyakan oleh wartawan ingin dipasangkan dengan Kaisang. Seperti apa respon Anies? Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Nah, kalau kita baca, PKS baru berencana mau bertemu dan belum tentu jadi koalisi mengusung Anies Kaisang. Ini sangat tidak masuk akal PKS kalau memberi karpet merah untuk Kaisang. Kaisang umurnya juga belum genap 35 tahun untuk maju di Pilgub 2024. Terus diakali oleh keputusan Mahkamah Agung umur 35 tahun saat pelantikan bukan saat pendaftaran. Terus PKS setuju dengan cara licik seperti ini, cara yang juga dipakai saat Gibran diloloskan di Mahkamah Konstitusi, mengutak-atik konstitusi. Jadi kalau ini terjadi, netizen pun tidak habis pikir ya terhadap PKS karena sudah jelas-jelas mengakali undang-undang demi Kaisang bisa mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Saya rasa Anies Baswedan sendiri mungkin dalam hati kecilnya tidak akan mau juga dipasangkan dengan Kaisang. Cuma dia di hadapan wartawan atau di depan publik, ya memang harus berbicara. Tetapi tidak mungkin juga dia berbahasa menolak mentah-mentah terhadap Kaisang. Saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Bahkan PDIP yang katanya tertarik dengan Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pun mengatakan akan menolak mentah-mentah jika dipasangkan dengan Kaisang. PDIP menolak mentah-mentah wacana duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep di Pilkada mendatang. Penolakan itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan. Ia menilai masih banyak tokoh lain yang lebih pantas mendampingi Anies ketimbang Kaisang. Pantas Nainggolan mengatakan Kaisang tidak masuk dalam daftar 10 tokoh yang direkomendasikan PDIP.
Pantas berujar keputusan itu diambil lantaran PDIP tidak mau dianggap menabrak demokrasi. Ia pun mengungkit putusan MA yang mengabulkan syarat batas minimal kepala daerah berusia 30 tahun. Pantas menyebut PDIP enggan mengulangi kejadian saat Gibran maju di Pilpres 2024. Ia tegas mengatakan bahwa konstitusi bukan untuk dijadikan mainan. Oleh karena itu, Pantas mengatakan PDIP ogah mengusung Kaesang berduet dengan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Nah, Ketua Projo yaitu Budi Ari yang merupakan Menteri Kominfo dan juga relawan Jokowi mengaku tidak sudi jika Kaesang dipasangkan dengan Anies Baswedan. Oh, biarin aja lah. Itu kan masih 27 Agustus deadline-nya Pilkada. Tunggu aja. Projo mendukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan Cip. Oh, enggak dong. Kalau nggak didukung itu enggak. Pokoknya kita mau yang didukung. Jadi lebih ke Pak Anies atau Pak RK? RK dong kalau kita. RK ya? Iya. Tapi kuatnya RK sama Kaesang? Nah, tunggu aja. Kan masih ada 27 Agustus pendaftaran terakhir. Ya, pendukung Anies Baswedan juga tidak sudi dipasangkan dengan Kaesang. Ini semakin memperburuk citra Anies Baswedan ya. Jadi ini kan masih wacana dan ini tidak akan mungkin terjadi dan Pak Anies pun pasti akan menolak. Coba kita lihat ya komentar Gibran ya atas isunya yaitu duet Anies Baswedan dengan Kaesang. Seperti apa kata Gibran? Tidak dapat bahas sedikit mas terkait masalah Kaesang yang dipasangkan sama Pak Anies. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nah, kalau sama Anies Baswedan ngomong bagus itu, apa yang bagus? Justru ini akan merusak demokrasi bangsa Indonesia. Itu dimulai dengan Anda sendiri, yaitu Om Samsul. Baik, coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen ya atas beredarnya isu bahwa Kaesang akan diduetkan dengan Anies Baswedan. Sejak kapan keluarga ini belak-belakan soal pencalonan? Ini kan cuma skema untuk mengalahkan Anies karena elektabilitasnya paling tinggi. Kalau ini kejadian, Anies bakal dicap sebagai pengkhianat dan pendukung dinasti Jokowi. Ya kalau udah gitu pasti kalah lah di Pilgub DKI. Kalau udah kalah, pendukung 02 makin rame tuh bilang, nah terbukti kan anaknya Jokowi juga bisa kalah. Jadi semua ditentukan oleh rakyat. Jadi dinasti Jokowi itu nggak ada. Nah gitu jadi skemanya. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Ujung guneng. Aduh, bagaimana ya? Gua nggak bisa ngomong apa-apa dah. Kalau Pak Anies dicalonin berdua sama Kaesang. Gue nyalonin, gue buat ngelawan Pak Anies. Gue sama Joki, gue mau ngelawan. Lihat aja. Kaesang lebih memilih Pilgub dibanding pilihan Pilkada Solo. Alasan dia, sombong ya bro katanya. Sekarang gue ketua umum PSI nih. Ketua umum PSI yang mengurusi 36 provinsi katanya. Jadi udah nggak level lagi buat maju Pilkada Solo katanya. Waduh. Iya kan lu anak presiden. Ya kan? Kalau bukan anak presiden, melesat bro. Baru masuk udah langsung diangkat jadi ketua umum. Nah sekarang dapat karpet merah nih dari peraturan MA ya. Nah, jadi di usianya yang belum genap 30 tahun, nanti pas, jadi aturannya dirubah, jadi 30 tahun itu bukan pas pendaftaran, jadi pas nanti pelantikan. Jadi Kaesang bisa maju tuh jadi Pilgub. Jadi buat Mas Kaesang itu, karpet merah itu bukan buat siapa-siapa lagi ya kan. Ya lengkap lah ya kan. Kakaknya jadi Wapres, adiknya non Pilgub, nantunya Pak Jokowi di Medan, Bobi dia kan, terus iparnya jadi direktur di perusahaan BUMN. Wah udah lengkap sudah politik dinasti ini ya. Dan ada lagi satu isu kabar yang sangat mencengangkan bahwa Kaesang siap untuk maju di Pilgub ini duet sama Pak Anies Baswedan. Oh enggak ada. Itu ibarat nih air pegunungan yang jernih, yang murni, yang bisa langsung diteguk, diminum, yang menyegarkan, ya kan? Terkontaminasi oleh limbah industri, ya. Aduh enggak ada. Gue udah berhenti bersuara kalau begini. Udah Mas Kaesang, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Itu karpet merah dari MA itu buat Mas Kaesang ya, buat Mas Kaesang biar maju jadi Pilgub DKI Jakarta ya. Buat warga DKI Jakarta cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai Anda
memilih pemimpin karena uang, karena bansos, karena apa? Karena serangan pajar. Tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa bekerja untuk Anda, yang benar-benar bisa mensejahterakan Anda. Jangankan anaknya, bapaknya aja kayak gini nih, rasain sekarang ya, ekonomi sulit, hutang banyak ya kan, pembangunan di mana-mana. Tapi nggak berdampak pada ekonomi rakyat ya. Pokoknya pilih pemimpin yang cerdas ya. Kalau Pak Anies maju, pilih Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan yang lain lagi. Ya, saya bukan orang Jakarta, tapi saya cinta Jakarta. Biar Jakarta selamat. Ini Anies digadang-gadang diajak sama Kaisang jadi gabung jadi Pilgub DKI. Mungkin nggak sih Bang sosok Anies ini akan dalam tanda petik gabung sama Kaisang? Aduh, saya berat menjawab ini ya. Kalau itu terjadi, ya saya akan full 100% urus bisnis aja. Saya tidak akan ikut-ikutan segala macam gitu loh. Karena sebenarnya jawabannya pendek aja ya. Kalau saya pribadi, najis. Akhirnya Bang, banyak pola yang menganggap pola ini sama dengan saat Gibran diajukan jadi cawapres. Sekarang Kaisang juga seperti itu. Pertarungannya adalah Jakarta. Jakarta adalah kunci untuk pemerintahan pusat ke depan. Betul ya? Ya kalau itu terjadi, keren Republik ini jadi Republik Negara Dinasti Jokowi. Itu keren banget itu, semoga terjadi. Biar absah jadi negara dinasti Jokowinya itu absah gitu loh. Ini PKB emang aneh sih ya, emang agak lain. Masa iya Anies Baswedan mau dipasangkan sama Kaisang Pangarep? Jadi, Rabu siang tadi itu, PKB resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Bacagub Jakarta. Tapi anehnya, kok PKB mau memasangkan Anies Baswedan sama Kaisang? Apa itu syarat PKB untuk mendukung Pak Anies? Atau karena alasan demi persatuan, maka Pak Anies harus mau mengorbankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi? Kalau emang gitu, gak usahlah Pak Anies. Jangan mau Pak. Justru yang seperti Kaisang ini yang mau dirubah. Karena kita mau mengedepankan meritokrasi, mau menegakkan demokrasi, bukannya mau jadi bagian dari dinasti. Kalau ketika Pilpres, Gibran sudah sukses merubah syarat usia presiden dan wakil presiden di MK, nah, kemarin kan Kaisang, adiknya Gibran, yang sudah berhasil merubah usia pelantikan kepala daerah, menyesuaikan dengan umur dia. Mendingan Pak Anies maju gubernur sama PDIP dan PKS aja. PKB nggak usah diajak. Atau terserah kalau PKB mau ikutan dukung. Tapi nggak usah diikutin syarat-syaratnya. Nggak masuk akal. Malu Pak Anies kalau Bapak sampai berpasangan sama Kaisang. Lagian Kaisang ini rekam jejaknya apa? Apa yang sudah dia lakukan sehingga pantas untuk dicalonkan jadi orang nomor 2 di Jakarta. Selain dari menjadi anaknya Jokowi. Lagian juga kemarin pas Pilpres udah ketahuan gimana cara mainnya PKB. Pas masa kampanye dia teriaknya perubahan. Pas di JIS Gus Imin nangis-nangis. Lah, begitu kalah, mereka langsung bergabung sama keberlanjutan. Ayolah PDIP, ayo dong Bu Mega, ayo PKS, ayo kalian usung Pak Anies maju jadi Bacagub Jakarta. Untuk semua konstituen dan akar rumput PDIP dan juga PKS, di 2020 kalian kan pernah berkoalisi pada 13 pilkada di berbagai daerah. Bahkan di 2010 kalian berkoalisi mengusung Jokowi jadi wali kota Solo. Jadi ayo, sekarang kalian bersatu lagi mendukung Anies Baswedan. Dan bagi semua relawan dan pendukung Anies Baswedan, ayo kita dukung Pak Anies jadi gubernur Jakarta sekali lagi supaya Jakarta lebih baik dan kita lebih mudah menjadikan Abah sebagai presiden di 2029. Amin. Dan bagi yang menilai kalau Pak Anies maju jadi gubernur lagi adalah turun kasta atau malu jika sampai kalah, nah sekarang gue tanya, bukannya akan lebih memalukan ketika Pak Anies yang memiliki kemampuan dan juga diberi kesempatan ketika beliau tahu bahwa ada yang harus diperbaiki sekaligus dilawan, tapi kemudian beliau diam aja. Menang atau kalah itu adalah hasil, dan kita tidak memiliki kuasa akan hasil. Yang penting untuk kita adalah proses dan cara mencapai hasil. Ini baru akan ya. Ini baru akan gitu. Gue nggak tahu si Aniesnya mau nggak Pak.
sama Kaisang. Kalau Kaisang emang iya aja. Iyalah, lu udah dibikinin peraturan baru buat lu, ya lu nya mau. Cuma kalau kata gua, kalau seandainya si Anies ini mau maju bersama Kaisang, ini pendukung-pendukung si Abah ntar melipir masuk PDIP semua tuh. Gak ada yang bisa diandelin rasanya. Mau dukung ini, dukung itu, mending dukung diri sendiri aja deh, ya. Lu pikirin diri lu gitu. Gak usah terlalu gila sama yang namanya politik. Orang-orang politik juga semuanya tuh nyari power. Ya, kasihan gua ngeliat kalian tuh, lihat lah. Udahlah. Bikin gua stres juga kalau bahas-bahas kayak ginian. Nah, kalau seandainya Pak Anies benar-benar nanti akan duet dengan Kaisang di Pilgub DKI Jakarta, maka beliau ikut melanggengkan status quo dan tagline perubahan gak ada relevan lagi. Jadi Pak Anies benar-benar bisa disetir oleh kepentingan dari partai. Dan masyarakat maupun netizen pendukung Pak Anies maka akan berbalik arah, justru akan menyerang Pak Anies dengan mengatakan bahwa Pak Anies adalah pengkhianat. Yang tadinya Pak Anies justru berbicara tentang masalah hancurnya demokrasi di era rezim Jokowi. Bahkan kalau seandainya berpasangan dengan Kaisang, justru menghalalkan politik dinasti dan memberi karpet merah kepada Kaisang, ya, yaitu untuk memuluskan politik dinasti keluarga Jokowi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.